Orang-orang yang mengatakan Palestina bukan urusan kita. Siapa kalian dan mewakili siapa kalian? Kita konsisten membela Palestina sejak Bung Karno, sejak Pak Harto, sejak Pak SBY, sejak Pak Jokowi, bahkan pernyataan sikapnya pun demikian. Maka kita bertanya kepada yang membela para penjajah, kalian siapa? Karena ini adalah amanat dari Allah, amanat Rasulullah, amanat Sayyidina Umar, amanat Salahuddin Al-Ayyubi, dan amanat konstitusi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai Masjidil Aqsa merdeka. Yang utara dilihat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu Akbar. Hadratul Afadil, para guru, para ulama, para kiai, para masyayikh yang kita muliakan, Hadratul Mukarramin, segenap kaum muslimin Yogyakarta, seluruh insan-insan yang merasa manusia sehingga terketuk hatinya untuk hadir di tempat ini, menunjukkan sikap dalam catatan para malaikat bahwa kita adalah muslim yang mencintai Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Bahwa kita bersaudara dengan saudara-saudara di Palestina. Allahu Akbar. Bahwa kita mencintai NKRI dan menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Allahu Akbar. Bahwa kita tahu segala penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Allahu Akbar. Bahwa kita tahu harus ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Allahu Akbar. Dan hari ini kita menyaksikan sebuah kemenangan kecil sebelum kelak insya Allah takdirkan kemenangan besar dari saudara-saudara kita pejuang di Palestina. Kita semua menyaksikan bagaimana telah terjadi pergeseran kekuatan yang sangat signifikan. Perhatikan saudara-saudara, perhatikan 5-10 tahun yang lalu Hamas dan Israel Al-Qassam dilekatkan kepada mereka label teroris karena mereka dianggap menyerang dengan kucing-kucingan, menyerang dengan bersembunyi, menyerang kepada penduduk sipil. Tapi hari ini mereka telah menunjukkan mereka tentara profesional yang melaksanakan adab-adab jihad. Mereka konferensi, tunjukkan ultimatum, berikan ancaman sebelum melakukan serangan, peringatan sebelum melakukan serangan. Mereka menunjukkan di mana sasarannya. Mereka memberitahukan jam penyerangannya. Mereka hanya menyasar objek-objek strategis dan vital bagi militer penjajah. Sebaliknya, penjajahnya sekarang berlindung di balik ketiak pemukim haram, illegal settlers, gerombolan-gerombolan yang merampas rumah-rumah saudara-saudara kita di Baitul Maqdis, di Syekh Jarrah, dan tempat-tempat yang lainnya. Dunia berubah. Jalan perjuangan dan perlawanan Palestina semakin terang benderang atas belum pernah pengumuman tentang menyerahnya penjajah, menghentikan serangan langsung dilakukan dari kantor Perdana Menterinya. Biasanya hanya melalui kepala angkatan bersenjata. Hari ini, di tahun ini kita menyaksikan mereka mengumumkan kekalahannya dari pusat pemerintahannya. Allah
bergerak melakukan serangan darat. Mereka kaget, ternyata serangan darat mereka gagal total menghadapi pejuang-pejuang di Gaza. Karena ternyata serangan udara mereka tidak pernah akurat, tidak pernah bisa menghancurkan perlawanan dan perjuangan. Sehingga hari pertama serangan darat yang adalah hari ke-15 bagi penyerbuan mereka adalah hari pertama bagi para mujahidin untuk menyambut mereka, menyambut dalam kemenangan. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini kita bersyukur dengan kemenangan kecil ini, kemenangan yang sudah saya bayang-bayangkan ketika tahun 2012. Ini ada tulisannya Made in Gaza kan, sesuatu yang istimewa karena ini diberikan langsung oleh Perdana Menteri Ismail Haniyeh kepada diri saya di bulan Desember 2012. Allahu Akbar. Ketika itu saya 10 hari di sana merasakan seperti apa keadaan Gaza yang terkepung dari segala penjuru darat, laut maupun bahkan udaranya, tetapi rakyatnya semua berjiwa merdeka. Orang-orang tua, laki-laki ba'da subuh berhalaqah Quran. Orang-orang ibu-ibu dan remaja putri ba'da asar berhalaqah Quran. Anak-anak kecil laki-laki dan remaja putra ba'da maghrib, ba'da isya di masjid halaqah Quran. Dan kepada mereka saya bertanya, ada apa dengan Gaza? Mereka mengatakan, wahai saudara Indonesia, belajarlah dari kami. Kami dulu terjajah, terhina, lalu kami mencari kemuliaan dengan kekuasaan, mencari kemuliaan dengan harta, mencari kemuliaan dengan senjata. Tapi semua itu menambah kehancuran kami, menambah keterjajahan kami, menambah kehinaan kami. Sampai Allah yarham, sahabat Yasin datang kepada kami dengan kaki lumpuhnya, dengan kursi rodanya, mengajak kami ke masjid, mengajak kami membaca Quran, mengajak kami membaca surah, mengajak kami tahajud, mengajak kami untuk menegakkan ruhiyah dan ilmu kami sebelum kami berjuang berjihad di jalan Allah. Indonesia, jika mereka ambil pelajaran dari kami, tidak ada perjuangan yang diridhai Allah kecuali dengan jalan yang diridhai Allah. Rasulullah SAW dan para sahabat, jalannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Umar bin Khattab, jalannya Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Mahmud Zaidi. Allahu Akbar. Inilah jalan yang harus ditempuh terus ke depan untuk perjuangan Palestina, karena kita tidak ridho dengan apa yang terjadi, dengan penjajahan yang terus terjadi. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai mereka merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai Masjidil Aqsa merdeka. Karena ini adalah amanat dari Allah, amanat Rasulullah, amanat Sayyidina Umar, amanat Salahuddin Al-Ayyubi, dan amanat konstitusi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita konsisten membela Palestina sejak Bung Karno, sejak Pak Harto, sejak Pak SBY, sejak Pak Jokowi, bahkan pernyataan sikapnya pun demikian. Maka kita bertanya kepada yang membela para penjajah, kalian siapa? Penjajah! Orang-orang yang membela penjajah di media sosialnya, orang-orang yang membela penjajah wacana apa yang mereka ucapkan di mulut mereka, orang-orang yang mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita. Siapa kalian dan mewakili siapa kalian? Kita rakyat Indonesia yang cinta negara kesatuan, yang setia kepada Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita, akan terus mendukung perjuangan Palestina sampai Masjidil Aqsa merdeka. Allahu Akbar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal Aqsa hiyal aqidah, innamal Aqsa hiyal izzah, wa innamal Aqsa hiyal uquwah. Kalau saya teriakan innamal Aqsa hiyal aqidah, kalian teriakan free Palestine, gitu ya? Siap? Kalau kita teriakan innamal Aqsa hiyal izzah, kalian teriakan
saudara-saudara sekalian, hari ini, detik ini, saudara-saudara kita yang mengadakan aksi yang sama di Solo Raya dibubarkan. Hari ini, akun Twitter kita, Indonesia turun tangan bebaskan Palestina, dibubarkan. Apakah kita akan berhenti berjuang? Tidak. Apakah kita siap berjuang? Tidak. Berjuang Allah Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Ukhuwah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengutuk keras serangan brutal Israel di Masjid Al-Aqsa dan kepada rakyat Gaza, Palestina yang jelas merupakan pelanggaran HAM berat, pelanggaran terhadap resolusi PBB dan hukum internasional. Meminta kepada pemerintah Republik Indonesia secara aktif melakukan tindakan nyata melalui organisasi konvensi Islam, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan forum internasional menghentikan kebrutalan Israel, mendesak kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjatuhkan sanksi kepada Zionis Israel dan mendesak Mahkamah Internasional melakukan pengadilan atas kejahatan perang Zionis Israel, mendesak seluruh negara anggota organisasi konvensi Islam untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Zionis Israel sebagai wujud solidaritas kepada Palestina. Untuk kejayaan Palestina, takbir!